Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal fokus nih ke bagian apa yang bisa kita lakukan. Ini dari bukunya Gary Taubes, Why We Get Fat. Kita mau kupas tuntas langkah praktisnya. Idenya kan cukup menantang ya, bukan soal kalori atau lemak semata, tapi jenis karbohidrat tertentu gitu, yang jadi pemicu utama badan Anda numpuk lemak. Iya ya. Sumber kita ya kutipan dari buku itu. Argumennya, kunci berat badan itu ada di regulasi hormon, utamanya insulin, yang dipicu karbohidrat. Jadi bukan hitungan simpel kalori masuk keluar. Betul, ini beda banget sama pandangan umum ya. Nah, jadi misi kita sekarang apa? Kita bedah rekomendasi perubahan pola makan praktisnya. Ini berdasarkan riset dan pengalaman klinis yang Taubes paparkan. Anggap aja ini bekal info buat Anda, biar bisa bikin keputusan yang lebih pas soal kesehatan. Oke? Siap ya? Mari kita gali. Kalau intinya tadi karbohidrat tertentu dorong simpanan lemak lewat insulin, nah terus artinya apa dong buat tindakan Anda sehari-hari? Buku ini kan ngerangkum pandangan klinisi yang pakai pendekatan ini. Ya, yang menarik banget itu pergeserannya fundamental ya. Fokusnya tuh bukan lagi pokoknya makan lebih sedikit, tapi lebih ke makan jenis makanan yang beda. Inti sarannya ya, mengerucut ke pembatasan. Pembatasan drastis, jenis karbohidrat yang gampang banget dicerna. Yang bikin insulin melonjak tinggi, yaitu tadi gula, pati, sama biji-bijian olahan. Jadi bukan soal ngehitungin kalori satu-satu yang bikin pusing itu ya, tapi lebih ke ngubah komposisi piring makan kita gitu. Sumber kita kan nyebut juga tuh beberapa diet populer kayak Atkins, Sugar Busters. Prinsipnya mirip-mirip ya, walau detailnya beda dikit mungkin. Tepat sekali. Benang merahnya sama persis. Batasi karbohidrat olahan, batasi pati, batasi gula. Nah, di materi kita ini ada panduan diet yang spesifik banget malah. Ini diadaptasi dari klinik kedokteran gaya hidup di Duke University. Basisnya dari kerjaannya Dr. Eric Westman, yang akarnya dari pendekatan Atkins juga. Coba kita lihat prinsip utamanya deh. Oke, diet tanpa gula, tanpa pati. Wah, kedengarannya lugas ya. Tapi kayaknya lumayan menantang nih buat sebagian orang. Apa aja sih pilar utamanya yang perlu Anda tahu dari panduan ini? Jadi tujuannya itu, jaga asupan karbohidrat harian itu super rendah. Seringnya di bawah 20 gram per hari. Apalagi di awal-awal ya. Maksudnya biar badan Anda itu pindah jalur. Dari pakai gula, jadi pakai lemak sebagai energi utama. Itu namanya ketosis nutrisional. Nah, panduannya ini bagi makanan jadi beberapa grup gitu. Pertama, ada makanan yang boleh dimakan bebas. Bebas sampai kenyang. Ini hampir semua jenis daging ya. Sapi, babi, domba, bacon juga masuk. Unggas juga. Ayam, kalkun, bebek. Bagusnya sama kulitnya sekalian. Terus ikan, makanan laut lain, telur juga bebas. Poin pentingnya nih, lemak alami yang nempel di makanan, itu nggak usah dibatasin. Makan aja sampai puas. Wah, menarik nih penekanan sampai kenyangnya itu. Dan lemak hewani alami nggak dibatasin. Oke. Terus, apalagi komponen pentingnya? Kedua, ada makanan yang wajib dikonsumsi tiap hari. Ini sayuran hijau buat salad. Kira-kira 2 cangkir lah sehari. Contohnya ya selada, bayam, kale gitu. Ditambah lagi 1 cangkir sayuran lain yang non-pati. Kayak brokoli, kembang kol, timun, buncis, paprika, tomat juga bisa. Terus yang ditekankan juga itu minum kaldu, sekitar 2 cangkir sehari. Ini penting buat mastiin asupan natrium cukup, pas karbohidratnya dibatasin. Kecuali ya kalau ada kondisi medis khusus yang harus batasi garam. Oke, jadi sayuran rendah karbo dan kaldu jadi bagian penting harian ya. Terus, ada nggak kelompok makanan yang boleh tapi ada batasannya gitu? Ada. Ini kategori ketiga nih. Makanan yang boleh, tapi jumlahnya dibatasi. Contohnya kayak keju full fat, ya sekitar 4 ons atau 110 gram lah per hari. Krim kental atau sour cream, itu bisa sampai 4 sendok makan. Hindari half and half ya, karbohidratnya lebih tinggi. Mayones juga boleh, tapi pilih yang karbo rendah, maksimal 4 sendok makan. Terus buah zaitun, sekitar 6 buah. Alpukat, setengah aja yang ukuran sedang. Jus lemon atau jeruk nipis, ya beberapa sendok teh aja. Kecap asin juga, tapi lihat labelnya. Cek gula sama karbohidratnya. Acar yang tanpa gula, kayak dill pickle gitu. Sama beberapa cemilan khusus, kayak kerupuk kulit, irisan pepperoni, atau telur de-filled. Intinya sih, ini buat tambahan rasa atau variasi aja, bukan porsi utama.
Jelas ya kerangkanya, fokusnya memang ke makanan utuh, minim proses, prioritasnya protein dan lemak, terus dilengkapi sayuran non-pati. Nah sekarang, apa nih yang jadi pantangan utama yang benar-benar harus dihindari banget menurut panduan ini? Pembatasan utamanya ini tegas banget soal karbohidrat. Artinya, nol gula. Dalam bentuk apapun. Gula pasir, gula merah, madu, sirup-sirupan, jus buah juga kan fruktosanya tinggi. Bahkan susu sapi biasa juga nggak boleh, karena laktosa itu kan gula susu. Minuman manis, bir, jelas nggak boleh. Terus, nol pati juga. Ini berarti semua biji-bijian, ya, gandum, beras, jagung, nggak boleh. Sereal sarapan, produk tepung kayak roti, pasta, kue, itu juga stop. Sayuran yang patinya tinggi, kentang, ubi, stop. Kacang-kacangan kayak buncis kering, lentil, kapri, itu karbohidratnya relatif tinggi, jadi hindari juga. Pokoknya, hindari semua yang cepat jadi glukosa di badan. Ya, ini dia nih salah satu poin yang paling nabrak sama nasihat diet konvensional selama puluhan tahun ya. Sumber kita kan bilang lemak dan minyak itu justru boleh, malah didorong pemakaiannya. Kayak minyak zaitun, mentega, minyak kelapa. Sementara produk-produk yang ada label rendah lemak atau yang pakai minyak terhidrogenasi, itu lemak trans ya, malah disuruh hindari. Ini benar-benar ngebalikin logika diet rendah lemak. Betul sekali. Alasannya ya balik lagi ke hipotesis utamanya Taufs. Lemak itu beda sama karbohidrat, dampaknya ke insulin tuh minimal banget. Plus, lemak itu bikin kenyang, bikin puas setelah makan. Ironisnya kan, seperti yang disorot di buku ini, pas lemak diilangin dari makanan olahan, pabrik sering gantinya pakai gula atau karbohidrat olahan lain, biar rasa sama teksturnya enak lagi. Contoh klasiknya ya yogurt rendah lemak yang isinya gula banyak banget. Atau sirup jagung tinggi fruktosa. Nah, menurut argumen Taubes, ini malah bisa bikin masalah metabolisme sama numpuk lemak makin parah. Jadi nasihatnya jelas banget. Jangan coba gabungin pendekatan rendah karbohidrat ini sama diet rendah lemak barengan. Nggak nyambung nanti. Oke. Terus soal pemanis buatan sama minuman gimana? Apa aja yang boleh atau perlu dibatasi? Air putih itu pilihan terbaik, paling utama. Kalau pemanis, panduan ini umumnya bolehin pemanis non-kalori, kayak sukralosa, splenda, aspartam, nutrasweet, stevia, truvia, atau sakarin, sweet and low. Tapi alkohol gula kayak sorbitol, maltitol, xilitol itu seringnya disaranin hindari dulu, terutama di awal. Soalnya bisa bikin masalah pencernaan buat sebagian orang. Terus beberapa jenisnya masih ada efek ke gula darah atau insulin juga. Minuman lain kayak kopi hitam, teh tanpa gula, atau soda diet umumnya boleh, tapi terbatas. Misalnya ya maksimal 3 cangkir lah sehari. Alkohol, ini dianjurkan banget buat hindari sama sekali pas awal adaptasi. Nanti kalaupun mau minum, pilihannya harus yang karbohidratnya rendah banget, kayak minuman keras murni atau anggur kering, dan itu pun sedikit banget, sangat moderat. Nah, kalau soal kuantitas makanan secara keseluruhan gimana? Panduan tadi kan bilang eksplisit ya, makan saat lapar, berhenti saat kenyang. Nggak ada tuh instruksi hitung kalori. Ini kedengerannya enak ya, bebas gitu. Tapi buat banyak orang mungkin aneh banget, berlawanan sama intuisi soal nurunin berat badan. Ya, ini konsekuensi logis dari teorinya sih. Idenya kan dengan ngatur jenis makanan yang Anda makan, yaitu jaga karbohidrat super rendah, Anda secara nggak langsung ngendalin hormon kunci pengatur lemak, si insulin itu. Pas insulin rendah, badan itu gak cuma berhenti nyimpan lemak baru secara berlebihan, tapi juga jadi lebih gampang ngambil simpanan lemak yang udah ada buat jadi energi. Hasilnya, ya menurut teori ini, sinyal lapar sama kenyang Anda itu bakal berfungsi lebih normal lagi. Nafsu makan berlebih cenderung kurang dengan sendirinya, tanpa perlu maksain diri nahan lapar atau ngitung kalori ketat. Nah ini nih, kita masuk ke nuansa yang lebih dalam lagi. Sumber kita kan bahas juga pertanyaan penting, seberapa ketat sih orang perlu ikutin aturan ini? Ternyata jawabannya nggak sama ya buat semua orang. Betul sekali, dan ini poin krusial Dalat. Respons badan kita terhadap pembatasan karbohidrat itu bisa beda-beda banget tiap orang. Faktor kayak genetika, terus udah berapa lama orang itu kelebihan berat badan atau obesitas, usia, tingkat resistensi insulinnya gimana, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik itu semua ngaruh. Buat sebagian orang, mungkin cukup kurangin gula tambahan sama batasin karbo olahan kayak roti putih atau pasta aja, udah ada hasil. Tapi buat orang lain, apalagi yang masalah metabolismenya lebih berat atau resistensi insulinnya udah parah, nah itu mungkin butuh kepatuhan yang jauh lebih ketat. Bisa jadi deketin nol karbohidrat yang bisa dicerna, paling nggak buat awal-awal.
Di teks kita ini juga disinggung soal kemungkinan pada beberapa orang dengan obesitas yang parah banget dan udah lama banget, mungkin udah terjadi perubahan metabolik atau hormonal yang dalam banget. Sampai-sampai penurunan berat badan yang signifikan jadi susah banget, walaupun udah ketat banget hindarin karbohidrat. Ini kadang disebut potensi titik tanpa harapan kembali secara fisiologis ya. Tapi ini bukan berarti karbohidrat bukan penyebab awalnya loh ya. Yang jelas, sabar itu jadi kunci. Buat balikin disregulasi metabolik yang mungkin udah numpuk bertahun-tahun atau puluhan tahun, itu ya butuh waktu. Ini nyambung juga ke perdebatan yang sering ada di komunitas rendah karbohidrat soal rasio ideal lemak sama protein. Ada kan yang coba diet rendah karbo tapi sekaligus rendah lemak juga. Mungkin masih takut sama lemak gitu. Gimana pandangan sumber kita soal ini? Sumber kita ini secara eksplisit ngasih peringatan soal pendekatan yang proteinnya ketinggian, tapi lemaknya nggak cukup. Argumennya sering merujuk ke pengamatan antropologis atau historis gitu, di mana kelompok pemburu pramu itu cenderung lebih ngehargain dan makan bagian hewan yang berlemak. Diet yang proteinnya ekstrim tinggi, tapi lemaknya rendah banget, terus karbohidratnya juga rendah banget, itu secara historis bisa bikin kondisi namanya kelaparan kelinci atau rabbit starvation. Gejalanya kayak mual, diare, lemes gitu. Keseimbangan makronutrien yang sering dianggap lebih pas dalam konteks rendah karbo, baik di praktik klinis atau pola makan historis, itu cenderung lemaknya lebih tinggi, misalnya 65-80% kalori dari lemak. Proteinnya sedang aja, misalnya 20-35% kalori. Jadi milih makan telur utuh, ayam sama kulitnya, atau pakai mentega bebas, itu mungkin lebih dukung keberlanjutan diet sama kesehatan jangka panjang, dibanding cuma fokus versi tanpa lemaknya aja. Terus gimana soal kemungkinan efek samping? Terutama di awal-awal, kan ini peralihan sumber energi utama badan ya, dari glukosa, dari karbo, ke keton, dari lemak. Kayaknya bisa ada penyesuaian sementara gitu ya? Iya, teks ini ngakuin kok ada potensi efek samping transien, terutama pas 1 atau 2 minggu pertama badan adaptasi. Gejala yang umum dilaporin itu kayak rasa lelah, sakit kepala, mual. Kadang pusing pas berdiri cepat. Itu namanya hipotensi postural, tekanan darah turun sementara pas ganti posisi. Terus perubahan pola BAB juga bisa, kayak sempelit atau malah diare. Ini seringnya dikaitin sama pergeseran metabolisme, fluktuasi cairan sama elektrolit. Makanya tadi dianjurin minum kaldu kayak natrium, atau mungkin juga komposisi makanannya belum pas. Misal proteinnya kebanyakan tapi lemaknya kurang. Tapi ditekankan ya, gejala-gejala ini biasanya sementara kok, dan bisa diatasi atau malah dicegah dengan panduan yang benar. Misalnya mastiin minum cukup, garam cukup. Penting dicatat juga, menurut sumber ini, efek samping ini umumnya bukan karena kandungan lemaknya ya, tapi ya bagian dari proses adaptasi badan terhadap pembatasan karbohidrat yang signifikan itu. Jadi, setelah kita bedah panjang lebar nih, apa take away utamanya buat Anda, pendengar? Jelas ya, pendekatan yang dipaparkan sumber kita ini secara fundamental nantang banyak dogma nutrisi konvensional. Iya, ini nyajiin argumen yang kuat banget, bahwa fokus ke kualitas dan kuantitas karbohidrat, terutama batasin gula sama pati olahan, itu mungkin strategi yang lebih mendasar. Dan berpotensi lebih efektif buat ngelola berat badan sama masalah metabolik terkait. Masalah metabolik itu kan kayak sindrom metabolik ya, yang isinya tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, lingkar pinggang gede, kolesterol abnormal. Nah, pendekatan ini mungkin lebih efektif daripada cuma fokus ngitung kalori atau ngurangin lemak total aja. Panduan diet tanpa gula tanpa pati dari Duke University yang kita bahas tadi, itu ngasih contoh konkret gimana prinsip ini bisa diterapin sehari-hari. Oke, kita udah menjelajahi langkah-langkah praktis, apa yang bisa dilakukan berdasarkan gagasan kalau ngendaliin asupan karbohidrat tertentu, itu kunci buat ngelola penyimpanan lemak. Artinya, prioritasin protein, lemak sehat dari sumber utuh, sama sayuran non-pati. Sambil secara ketat batasin atau hilangin gula dan pati. Panduan itu memang nawarin kerangka kerja yang spesifik ya, tapi penting banget buat diingat. Respons tiap orang bisa beda-beda banget, kayak yang udah kita bahas tadi. Ini nunjukin pentingnya paham kenapa makanan tertentu diduga ngaruh ke badan Anda di level hormonal dan metabolik. Pemahaman ini lebih dalam daripada sekedar lihat angka kalori di label makanan aja.
Jelas ini adalah perspektif beda ya, banyak bahan buat direnungkan. Nah, menjelang akhir pembahasan kita kali ini, ada satu pertanyaan penutup nih buat Anda pikirkan. Mengingat betapa dalamnya nasihat diet kita selama ini terpaku sama mantra kalori dan takut sama lemak, gimana kalau secara sadar kita alihin fokus utama Anda ke kualitas karbohidrat yang Anda konsumsi dan dampaknya ke respon insulin? Mungkinkah pergeseran fokus ini bisa ngubah nggak cuma apa yang Anda pilih buat makan, tapi juga keseluruhan hubungan Anda sama makanan, sama rasa lapar, sama sinyal-sinyal dari badan Anda sendiri? Itu pertanyaan reflektif yang penting banget ya. Sebuah potensi pergeseran, mungkin dari kewaspadaan kalori yang rasanya konstan dan capek gitu ya, menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang gimana sih badan kita ini ngerespons berbagai jenis makanan di tingkat biologis yang lebih fundamental.